Oke, sekarang kita bahas tentang energi. Di sini pertama ada energi kinetik, kita singkat dengan EK. Waktu kelas 10 sudah kenal ya dengan EK, yaitu energi kinetik. Nah, waktu kelas 10 bendanya bergeraknya lurus. Bergerak lurus. Maka rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bendanya geraknya berputar? Maka rumus EK-nya adalah setengah I omega kuadrat. I ini adalah momen inersia yang kita pelajari minggu kemarin. Ya, W atau omega adalah kecepatan sudut. Ya, ini kecepatan sudut untuk W. Jadi rumus EK-nya sedikit berbeda. Contoh yang mudahnya nih, di sini ada batang, ya, ada kotak 5 kg, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, bergerak lurus. Kalau geraknya lurus, maka rumusnya adalah yang ini, setengah mv kuadrat, ya, setengah mv kuadrat. Kita masukin angkanya, setengah, m-nya adalah 5, kemudian v-nya adalah 2 dikuadratkan. Setengah dikali 5 dikali 2 kuadrat yaitu 4, jadi hasilnya 10 meter per sekon. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan benda yang bentuknya bulat seperti bola pejal? Maka dia akan bergeraknya itu secara rotasi, berotasi gitu ya. Nah, di sini kita punya benda pejal yang berotasi atau berputar di tempat ya ceritanya ya. Berputar di tempat nih. Masanya 2 kg, kecepatan sudutnya 4 radian per sekon, dan jari-jarinya adalah 1 meter. Nah, kalau bendanya berputar di tempat, maka rumusnya adalah EK setengah I omega kuadrat. Ya, kita masukkan setengah. Nah, I momen inersia untuk bola pejal rumusnya adalah 2/5 mr kuadrat. Ya, karena bola pejal kita make I-nya yang rumus 2/5 mr kuadrat. Minggu kemarin sudah Ibu kasih rumus dari beberapa benda. Karena di soalnya bola pejal, berarti kita pakai rumus yang bola pejal. Ya, di catatan ada yang silinder pejal, ada cincin, ada silinder yang pusatnya di tengah, ada yang porosnya di ujung gitu ya. Dilihat catatannya ya. Untuk bola pejal rumus I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Oke, kita masukin angkanya, setengah dikali 2/5 hasilnya jadi 1/5. M-nya masanya 2 kg, R-nya adalah 1 dikuadratkan, dan W-nya adalah 4 kuadrat. Oke, lanjut. Nah, 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Bukan 8, tapi 4 kali 4, jadi hasilnya 16. Maka EK-nya adalah 6,4 radian per sekon. Oke. Lanjut nomor 3. Di sini ada bola pejal juga, kemudian bergerak maju. Nah, bola kalau bergerak maju itu namanya menggelinding. Ya, dia akan menggelinding, berputar sambil bergerak maju, namanya menggelinding. Masanya 10 kg dan kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Bendanya masih ke bola pejal. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka EK-nya kita totalin. Ada EK linear dan EK rotasi. EK linear atau EK translasi ya, sama aja. EK translasi ditambah EK rotasi. Jadi rumusnya digabung, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke ya, kalau kasusnya seperti ini, menggelinding. Oke, kita masukin angkanya, setengah, M-nya adalah 10, V-nya 20 dikuadratkan, ditambah setengah, I-nya ingat untuk benda bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Ya, kemudian dikali dengan W. Nah, berhubung di soal tidak ada W, ya, di soal tidak diketahui W-nya, maka kita lihat hubungan W dengan V.
bahwa omega atau W itu sama dengan V dibagi R. Ya, V dibagi R. Maka rumus W-nya kita ganti dengan V per R dikuadratkan. Oke. Kita masukin angkanya, jadi 5 dikali 400 ditambah setengah dikali 2/5 jadinya 1/5, M-nya 10, R-nya dicoret ya, ini dicoret R-nya. Jadi V-nya adalah jadi sisanya adalah V kuadrat. V kuadrat jadinya 20 kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 2800 radian per sekon. Bisa ya? Lanjut ke soal ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum kekekalan energi ya, hukum kekekalan energi. Kita tahu bahwa energi itu bersifat kekal, tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diubah ya ke bentuk lainnya. Kekekalan energi disimbolkan dengan EM1 sama dengan EM2. Nah, energi EM1 itu ya penjumlahan dari EK1 ditambah EP1. Apa itu EP? EP itu adalah energi potensial ya. Kelas 1 juga sudah dikenalkan. Energi potensial rumusnya adalah MGH. MGH, M itu massa, G itu adalah gravitasi. Gravitasi secara umum nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi, satuannya meter. Ya, jika di soal tidak diketahui angka G-nya, berarti itu angkanya adalah 10. Oke, kita pakai persamaan ini jika ada perbedaan tinggi, ya, jika ada perbedaan tinggi dan perbedaan kecepatan. Oke, jadi ada perubahan tinggi atau perubahan kecepatan, berarti pakai rumus yang hukum kekekalan energi. Contoh, di sini ada bidang miring. Bidang miring dan di atasnya ada bola pejal lagi ya. Masih bola pejal, masanya 5 kg, jari-jarinya 0,1 meter dan tingginya adalah 2 meter untuk bidang miringnya. Nah, si bola pejal ini dilepaskan dari atas sini ya, dari atas bidang miring, bola pejalnya dilepaskan sehingga bola ini akan menggelinding ke bawah sampai sini ya. Bola pejalnya menggelinding ke bawah sampai sini. Berarti sampai bawah ini berhenti. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan saat bola ada di bawah seperti gambar ya. Pas di sini berapa sih kecepatannya gitu. Jawab, diketahuinya dulu. Karena tadi bolanya dilepaskan, berarti V-nya adalah 0. V1-nya ya, V1-nya adalah 0 karena tadi bolanya dilepaskan. Jadi tidak ada kecepatan awal. Jadi V1-nya adalah 0. Nah, karena di sini ada perbedaan kecepatan dan ada perbedaan tinggi, maka pakai hukum kekekalan energi. EK yang 1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK2-nya ada 2. Kenapa? Karena tadi bolanya dilepaskan ke bawah. Jadi dia akan menggelinding gitu ya, gerak ke bawah menggelinding, maka EK-nya ada 2, EK linear dan EK rotasi. Masukin rumusnya. Ya, seperti biasa yang ini dimasukin rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya. Nah, V1 di sini EK1 berarti V1-nya tadi 0 ya. Kemudian MGH-nya masukin terus. Nah, sampai di sini MGH lagi. Nah, di sini H-nya jadi 0. Kenapa? Karena sudah di bawah. Berarti H-nya 0. Ya, enggak ada tingginya, tidak ada ketinggiannya. Masukin 0 tambah 100. 0 tambah 100 sama dengan 5/2 V kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 0. Hasilnya V kuadrat sama dengan 200 bagi 7. Berarti V sama dengan akar 200/7. Hitung saja pakai kalkulator, hasilnya adalah 5,34. Bisa ya?